Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Entes. Hai adik-adik, di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Pertama, kita cari tahu dulu apa sebenarnya definisi dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 2 ya adik-adik. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu sendiri ialah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. X di sini adalah variabel, a koefisien untuk x kuadrat, b adalah koefisien x, dan c adalah konstanta. Ingat, a, b, c adalah elemen R atau real. A tidak sama dengan 0 ya adik-adik. Contohnya, x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 sama dengan 0. Bisa dipahami ya adik-adik untuk pengertian persamaan kuadrat, bentuk umum, dan contoh persamaan kuadrat. Biar lebih paham lagi, di sini ada beberapa contoh persamaan. Tugas kita adalah untuk mencari tahu yang mana yang merupakan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Kita perhatikan yang nomor 1. X kuadrat ditambah 4x ditambah 7 sama dengan 0. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat adik-adik? Benar ya adik-adik, ini merupakan persamaan kuadrat, yang mana variabel pangkat tertinggi dari X adalah 2, nilai A-nya 1, B-nya 4, dan C-nya adalah 7. Nah, kita ke soal yang nomor 2. X berpangkat 3 ditambah 3X dikurang 2. Apakah ini persamaan kuadrat atau bukan? Benar ya adik-adik, ini bukan merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertinggi variabelnya 3. Sementara persamaan kuadrat, pangkat tertinggi variabelnya adalah 2 ya adik-adik. Bisa dipahami ya. Untuk persamaan ketiga sampai persamaan keempat, keenam, coba adik-adik periksa sendiri yang mana yang merupakan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Menyelesaikan persamaan kuadrat berarti kita mencari nilai X dari persamaan kuadrat tersebut. Nilai X ini merupakan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut ya adik-adik. Akar persamaan kuadrat ini bisa kita cari dengan beberapa cara adik-adik. Di antaranya yang pertama dengan metode faktorisasi atau pemaktoran. Yang kedua, ada dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Nah, yang ketiga dengan menggunakan rumus, yakni rumus ABC. Namun, di video kali ini fokus kita adalah mencari akar persamaan kuadrat dengan metode faktorisasi atau pemaktoran ya adik-adik. Untuk metode yang kedua dan metode yang ketiga, kita membahasnya di video selanjutnya. Oke, kita ke fokus materi kita. Bagaimana cara mencari akar persamaan kuadrat dengan metode faktorisasi atau pemaktoran. Nah, dalam metode faktorisasi atau pemaktoran, kita seringkali dihadapkan dengan dua kasus adik-adik. Kasus yang pertama, nilai A sama dengan 1, yang mana bentuk umumnya X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, dengan metode faktorisasi, kita ubah bentuk umum ini menjadi bentuk X ditambah alfa dikali X ditambah beta sama dengan 0. Dengan ketentuan bagaimana? Alfa ditambah beta sama dengan B adik-adik. Dan alfa dikali beta sama dengan C. Nah, untuk kasus yang kedua, yakni A tidak sama dengan 1. Bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan metode faktorisasi, kita ubah menjadi bentuk A dikali X ditambah alfa per A dikali X ditambah beta per A sama dengan 0. Dengan ketentuan bagaimana? Alfa ditambah beta sama dengan B adik-adik. Dan alfa dikali beta sama dengan AC. Nah, biar lebih jelasnya, di sini
ada dua contoh soal yang sudah saya buat. Di sini tugas kita adalah untuk mencari akar penyelesaian dari persamaan kuadrat ini dengan metode faktorisasi. Nah, di sebelah kiri kita ada kasus yang pertama di mana A sama dengan 1. Nah, sebelah kanan kasus yang kedua untuk A tidak sama dengan 1. Nah, mari sama-sama kita perhatikan untuk kasus yang pertama adik-adik. Kita baca dulu. Bentuk umumnya x kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0 adik-adik. Nah, kalau kita perhatikan nilai A-nya berapa di sini adik-adik? Nilai A-nya 1 ya. Nilai B 7. Nilai C 12. Nah, kalau untuk kasus nomor 1 yang mana A sama dengan 1, kita ubah bentuk tersebut menjadi bentuk X ditambah alfa dikali X ditambah beta sama dengan 0. Kita tulis dulu. X ditambah alfa dikali X ditambah beta sama dengan 0. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui nilai alfa dan nilai beta adik-adik? Untuk mengetahui nilai alfa dan beta, kita perhatikan nilai B dan nilai C ya adik-adik. Nah, nilai C di sini adalah 12. Nilai C-nya 12, B-nya adalah 7. Kita berpatokan ke nilai C dan nilai B. Yang mana syaratnya alfa dikali beta sama dengan C adik-adik. Kalau 12 berarti kita cari dua buah bilangan yang apabila dikalikan hasilnya 12. Nah, untuk persyaratan kedua, dua bilangan yang tadi kita jumlahkan hasilnya 7 atau nilai B berapa adik-adik? Kalau perkalian 12 ada 6 dikali 2, ada 4 dikali 3. Ada berapa lagi? Ada 12 dikali 1. Kita coba yang 6 dikali 2. 6 kali 2 memang benar 12. Nah, untuk alfa ditambah beta, apakah 6 dikali 2 ini memenuhi adik-adik? Kita coba 6 ditambah 2, 8 adik-adik. Jelas ini tidak memenuhi nilai B. Karena nilai B-nya adalah 7. Berarti 6 kali 2 ini tidak bisa kita gunakan. Nah, 4 dan 3. Kita coba 4 kali 3 benar 12. Alfa ditambah beta sama dengan B. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Benar ya adik-adik? Karena di soal kita nilai B adalah 7. Sehingga 4 dikali 3 ini bisa kita gunakan ya adik-adik. 4 dan 3. Tinggal kita masukkan ke bentuk yang tadi adik-adik. Karena kita sudah mendapatkan nilai alfa dan beta, yakni 4 dan 3. Sehingga X ditambah alfanya terserah adik-adik mau 4 atau tidak. Nah, di sini saya buat 4 saja. Buka kurung, X tetap ditambah beta 3 adik-adik sama dengan 0. Tinggal kita pisahkan. Sehingga X sama dengan minus 4 ya adik-adik. Atau X sama dengan minus 3. Sehingga akar penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0 adalah minus 4 dan minus 3 ya adik-adik. Bisa dipahami ya? Nah, kita ke kasus yang nomor 2 adik-adik biar lebih paham lagi. Kasus yang kedua ini nilai A tidak sama dengan 1. Kita perhatikan lagi. Soalnya 2x berpangkat 2 ditambah 13x ditambah 15 sama dengan 0. Nilai A-nya berapa adik-adik? 2 ya. Nilai B-nya 13. Nilai C adalah 15. Nah, kalau untuk kasus yang nomor 2, bentuk umum ini kita ubah menjadi bentuk A dikali, kita tulis dulu. A dikali X ditambah alfa per A dikali X ditambah beta per A
sama dengan 0. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari nilai alfa dan nilai beta. Sama seperti kasus yang nomor 1 tadi adik-adik. Cuman di sini alfa dikali beta sama dengan A dikali C. Sementara untuk kasus yang nomor 1, alfa dikali beta sama dengan C. Sehingga untuk kasus yang nomor 2 ini, kita cari dulu A dikali C. Nilai A tadi berapa? 2. Nilai C-nya 15. Nah, 2 dikali 15 sama dengan 30. Sehingga perkalian yang menghasilkan 30 berapa aja adik-adik? Ada 10 dikali 3 ya. 10 dikali 3. Ada 6 dikali 5. 15 dikali 2 dan seterusnya. Nah, kita coba yang 10 dikali 3. 10 dikali 3, 30. Benar. Nah, untuk persyaratan yang kedua, alfa ditambah beta sama dengan B. B-nya di sini 13. 10 tambah 3, 13. Bisa ya adik-adik? Ini bisa kita gunakan. Maka kita menggunakan 10 kali 3 ya adik-adik. A-nya tadi 2. X tetap. Alfanya 10. A 2. Dikali X-nya tetap ditambah betanya 3 A 2 sama dengan 0. Sehingga 2 X tetap ditambah 10 bagi 2, 5. Buka kurung X tetap ditambah 3 per 2 sama dengan 0. Nah, akar persamaan dari 2x kuadrat tambah 13 tambah 13x ditambah 15 adalah yang di dalam tanda kurung ini adik-adik. Adik-adik. Sehingga tersisa jika x ditambah 5 hasilnya sama dengan x sama dengan minus 5. Atau x sama dengan minus 3 per 2. Jadi, akar penyelesaian dari 2x kuadrat ditambah 13x ditambah 15 adalah minus 5 dan min 3 per 2 ya adik-adik. Oke adik-adik, semoga pembahasan ini bisa dipahami oleh adik-adik semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.